Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyeimbangkan kembali, karena ada pula mereka yang tidak pernah benar-benar pulang sepenuhnya. Ada orang-orang yang secara kasat mata berhasil keluar dari alas roban. Tubuh mereka lengkap, langkah mereka normal. Namun sejak hari itu, sesuatu dalam diri mereka tidak pernah benar-benar kembali. Mereka pulang, berbicara, bekerja, dan tertawa. Tetapi di sela-sela itu, ada jeda panjang di mata mereka. Seperti seseorang yang sedang mendengarkan suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Dalam catatan lisan masyarakat sekitar, kondisi ini tidak disebut kerasukan. Tidak pula disebut sakit jiwa. Ia berada di wilayah yang lebih sulit dijelaskan. Mereka menyebutnya terbagi. Sebagian diri kembali bersama raga. Sebagian lain tertinggal di balik pepohonan yang tidak pernah benar-benar diam. Retakan itu tidak muncul seketika. Ia tumbuh perlahan. Seperti kabut tipis yang mula-mula dianggap lelah, lalu berubah menjadi kebiasaan menyendiri. Orang-orang ini sering terbangun di malam hari tanpa mimpi, tetapi dengan perasaan seperti baru saja ditinggalkan, bukan oleh seseorang, melainkan oleh sebuah tempat. Ketika ditanya apa yang mereka lihat di alas roban, jawabannya selalu sama. Tidak ada cerita besar, tidak ada sosok menakutkan. Hanya diam yang terlalu panjang. Diam itu, menurut mereka, tidak kosong. Ia penuh oleh kesadaran yang tidak memberi ruang untuk berbohong, bahkan kepada diri sendiri. Di sanalah sebagian dari mereka tertinggal. Bukan karena diseret, tetapi karena tidak mampu melepaskan sesuatu yang telah terbuka di dalam batin. Alas roban, dalam konteks ini, bukan tempat yang mengambil. Ia hanya memperlihatkan, lalu membiarkan manusia menentukan apakah sanggup menutup kembali pintu yang telah terbuka. Tidak semua orang mampu. Sebagian terlalu lama menatap ke dalam, sampai lupa bagaimana caranya kembali sepenuhnya keluar. Sejak itu, hidup mereka berjalan dalam dua lapisan. Yang satu terlihat normal, yang lain hanya mereka yang tahu. Dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata. Mereka menjadi lebih peka terhadap perubahan kecil, suara angin, arah bayangan, dan terutama terhadap niat manusia lain yang tidak diucapkan. Kepekaan ini bukan anugerah. Ia seringkali menjadi beban yang membuat dunia terasa terlalu bising, terlalu padat, dan terlalu palsu. Sebagian memilih menjauh dari keramaian, bukan karena takut, tetapi karena merasa tidak sepenuhnya hadir di sana. Dalam keluarga, perubahan ini sering disalahartikan sebagai sikap dingin. Padahal yang terjadi adalah usaha terus-menerus untuk menyeimbangkan dua sisi diri. Ada hari-hari ketika mereka terasa utuh. Ada pula hari-hari ketika separuh kesadaran seperti tertarik kembali ke jalur sunyi di alas roban. Tarikan itu tidak kasar, justru lembut. Seperti panggilan lama yang tidak pernah menuntut, tetapi selalu ada. Beberapa orang mencoba mengabaikannya, menenggelamkan diri dalam rutinitas. Namun semakin dilawan, semakin terasa hampa. Yang paling berbahaya bukanlah tarikan itu sendiri, melainkan keinginan untuk kembali tanpa tujuan yang jelas. Karena alas roban tidak menerima kunjungan yang setengah-setengah. Ia hanya merespons niat yang utuh, baik untuk datang maupun untuk pergi. Mereka yang terbelah sering berada di tengah, tidak sepenuhnya ingin kembali, tetapi juga tidak benar-benar selesai. Dalam tradisi tua, kondisi ini dianggap sebagai peringatan terakhir bahwa ada harga yang harus dibayar ketika seseorang terlalu lama berdiri di ambang batas. Harga itu bukan nyawa, bukan pula raga, melainkan rasa memiliki terhadap dunia yang dulu terasa akrab. Dunia tetap sama, tetapi mereka tidak lagi berada pada jarak yang sama dengannya. Itulah sebabnya mereka sering disebut yang tidak pernah kembali sepenuhnya. Bukan karena hilang, tetapi karena tidak lagi berada di satu sisi saja. Alas roban, dalam kisah mereka, bukan lagi hutan. Ia menjadi bagian dari peta batin yang tidak bisa dihapus.
Dan peta itu akan terus terbuka setiap kali kesadaran melemah atau ketika seseorang lupa pada batas yang pernah diajarkan. Bagian dari diri mereka tinggal di sana, menjaga sesuatu yang bahkan tidak selalu mereka pahami. Episode ini baru saja dimulai, karena setelah retakan terjadi, akan muncul pertanyaan yang lebih berat. Apakah yang tertinggal itu masih bagian dari diri? Atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Suara itu tidak pernah datang sebagai panggilan jelas. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada perintah yang diucapkan. Ia hadir seperti ingatan yang tiba-tiba terasa sangat dekat. Mereka yang terbelah sering menyebutnya bukan suara, melainkan rasa. Rasa yang muncul tanpa sebab. Biasanya saat dunia sedang terlalu sepi atau terlalu ramai. Rasa itu membawa suasana alas roban kembali utuh. Bau tanah lembab, desah angin di antara pepohonan, dan perasaan diawasi tanpa niat mengancam. Yang mengikat bukan bunyinya, tetapi pengenalannya. Seolah sesuatu di sana masih mengenali mereka. Bahkan ketika mereka sendiri berusaha melupakan. Dalam beberapa kesaksian, suara ini muncul sebagai bisikan di batas tidur. Tidak membangunkan, tidak pula menidurkan sepenuhnya. Bisikan itu tidak meminta untuk datang. Ia hanya mengingatkan bahwa jalan itu masih ada dan belum benar-benar ditutup. Sebagian orang mengira ini sekadar sisa trauma. Namun anehnya, rasa itu tidak membawa takut, melainkan ketenangan yang asing. Ketenangan inilah yang berbahaya, karena ia terasa jujur, tanpa kepentingan, dan tanpa tuntutan seperti dunia luar. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, suara yang tidak menuntut apapun terasa seperti rumah yang lama ditinggalkan. Mereka mulai membandingkan, bukan alas roban yang terasa menyeramkan, melainkan kehidupan yang terasa terlalu keras dan penuh topeng. Disinilah ikatan bekerja, bukan sebagai jerat, tetapi sebagai pilihan yang tampak masuk akal bagi batin yang lelah. Suara itu tidak selalu terdengar di malam hari, kadang muncul di tengah siang, saat seseorang berhenti sejenak dan pikirannya kosong. Beberapa mengaku mendengar langkah di balik suara hujan, bukan langkah mendekat, melainkan berjalan sejajar, seolah ada sesuatu yang masih berjalan bersama mereka. Meski tidak lagi terlihat, orang-orang tua di sekitar alas roban percaya suara ini muncul karena seseorang pernah membuka diri terlalu jauh tanpa penutup yang benar. Bukan ritual yang salah, tetapi niat yang dibiarkan terbuka. Niat adalah pintu. Ketika tidak ditutup dengan kesadaran, ia akan terus menganga dan sesuatu akan selalu merasa diundang. Namun, yang datang bukan sosok, bukan pula makhluk, melainkan keterhubungan yang belum selesai. Alas roban tidak mengejar. Ia hanya menjaga apa yang pernah disentuh dengan kesadaran setengah. Dan setiap kali suara itu muncul, orang-orang ini merasakan satu hal yang sama. Keinginan untuk berhenti melawan. Bukan keinginan untuk pergi jauh, melainkan keinginan untuk diam lebih lama dari biasanya. Diam yang terlalu lama itulah yang perlahan menarik mereka menjauh dari dunia sekitar. Mereka menjadi pendengar yang baik, tetapi jarang berbagi, karena apa yang mereka rasakan sulit diterjemahkan tanpa terdengar aneh. Keluarga melihat perubahan ini sebagai keterasingan, padahal yang terjadi adalah tarik-menarik yang tidak kasat mata. Dalam beberapa kasus, suara itu semakin jelas ketika seseorang berada dekat jalur alas roban. Meski hanya melintas, jantung berdetak lebih pelan. Pikiran terasa ringan, seperti ada bagian diri yang kembali ke tempatnya. Disinilah bahaya sebenarnya, karena ketika keterhubungan terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari, pilihan mulai kehilangan keseimbangannya. Sebagian orang mulai mencari alasan untuk kembali, tidak untuk menantang, tidak untuk membuktikan apapun, hanya untuk menenangkan sesuatu yang terasa belum selesai. Dan alas roban selalu menunggu dengan cara yang sama, tidak memanggil, tidak menolak, tidak menjanjikan apapun, karena yang datang kembali atas suara ini
biasanya sudah membawa separuh dirinya lebih dulu. Suara itu bukan paksaan, ia hanya pengikat bagi mereka yang lupa menutup pintu batin. Dan semakin lama suara itu diabaikan, semakin ia menyatu dengan kesunyian pribadi. Hingga suatu hari, seseorang tidak lagi yakin apakah keheningan yang ia cari adalah miliknya sendiri atau milik Alas Roban. Di titik inilah, pilihan menjadi berbahaya. Bukan karena ancaman, tetapi karena kelegaan yang menipu. Karena tidak semua ketenangan berarti keselamatan. Sebagian ketenangan adalah tanda bahwa seseorang sudah terlalu dekat dengan batas. Dan ketika batas itu disentuh kembali, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mundur dengan utuh. Mereka yang mengikuti suara ini sering berkata hal yang sama. Aku hanya ingin diam sebentar, namun Alas Roban tidak pernah menjanjikan bahwa diam itu sementara. Tidak semua yang kembali ke Alas Roban melakukannya dengan rencana. Sebagian bahkan tidak menyadari bahwa langkah mereka sedang mengarah ke sana. Mereka hanya merasa perlu keluar rumah, mengemudi tanpa tujuan, mengikuti jalan yang terasa paling sepi di antara pilihan yang ada. Ketika sadar, papan penunjuk telah lama terlewati. Jalur yang familiar terasa asing. Namun anehnya, tidak memicu rasa panik. Dalam kesaksian yang berulang, momen ini selalu digambarkan sama. Pikiran terasa kosong, tetapi tubuh bergerak dengan yakin. Bukan seperti kerasukan. Tidak ada kehilangan kesadaran. Justru terlalu sadar, terlalu tenang, dan terlalu menerima. Mereka tidak datang untuk menantang, tidak pula untuk membuktikan apapun. Langkah itu muncul seperti kebiasaan lama yang kembali dilakukan tanpa dipikirkan. Sebagian berhenti di tepi jalan, menatap pepohonan tanpa niat masuk. Namun kaki mereka turun sendiri, mengikuti jalur yang dulu pernah dilewati. Di titik ini, Alas Roban tidak berubah, tidak gelap mendadak, tidak sunyi berlebihan. Semuanya terasa biasa. Dan itulah yang paling berbahaya, karena ketika sebuah tempat yang seharusnya dihindari terasa akrab, batas sudah mulai runtuh. Mereka berjalan perlahan, tanpa tujuan jelas, seolah hanya ingin memastikan sesuatu yang dulu pernah dirasakan masih ada. Tidak ada suara keras, tidak ada peringatan, hanya perasaan bahwa langkah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Orang-orang tua menyebut fase ini sebagai pulang yang tidak disadari. Bukan kembali ke tempat, tetapi kembali ke keterhubungan. Yang kembali bukan raga sepenuhnya, melainkan bagian batin yang dulu tertinggal. Di dalam Alas Roban, waktu terasa berbeda bagi mereka. Beberapa merasa hanya berjalan sebentar, padahal jam telah berlalu. Ada yang duduk di bawah pohon tanpa alasan, menatap tanah, dan merasa cukup. Tidak ada keinginan untuk pergi atau melanjutkan. Disinilah niat menjadi tidak relevan, karena Alas Roban tidak merespons tujuan, hanya keterbukaan. Mereka yang datang tanpa niat seringkali adalah yang paling rentan. Tidak ada pertahanan, tidak ada kesiapan untuk menutup kembali pintu batin. Sebagian akhirnya tersadar dan memilih pulang. Namun rasa ringan yang mereka bawa tidak bertahan lama. Yang tertinggal justru semakin kuat, seolah kehadiran singkat itu memperbarui ikatan yang sempat melemah. Ada pula yang tidak pernah benar-benar keluar. Tubuh mereka ditemukan, tetapi kesadaran mereka seperti berhenti di satu titik sunyi. Mata terbuka, napas ada, namun respon lambat. Bukan koma, bukan pula sakit yang bisa dijelaskan. Orang-orang desa menyebutnya diam yang terlalu jauh. Kondisi di mana seseorang tidak lagi sepenuhnya berada di sini. Mereka tidak melihat sosok, tidak mendengar perintah, hanya merasa tidak perlu kembali dengan tergesa. Alas Roban tidak menahan. Ia hanya tidak mendorong keluar. Dan bagi jiwa yang sudah lelah, tidak didorong terasa seperti diterima. Beberapa yang selamat mengaku baru sadar setelah mendengar suara manusia lain. Suara itu terasa asing, seolah berasal dari dunia yang jauh. Butuh waktu lama untuk mengingat alasan kenapa mereka harus pulang. Dalam kondisi ini, nama dipanggil berkali-kali pun
sering tidak langsung dijawab. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena tidak merasa perlu. Inilah bahaya datang tanpa niat. Karena tanpa niat, tidak ada jangkar untuk kembali. Alas roban tidak pernah mencuri siapapun, tetapi ia menyediakan ruang bagi mereka yang tidak lagi ingin memegang dunia dengan kuat. Dan ruang itu, bagi sebagian orang, terasa lebih jujur daripada kehidupan yang mereka tinggalkan. Mereka yang berhasil keluar membawa satu kesadaran pahit, bahwa yang memanggil bukan hutan, melainkan bagian diri yang belum selesai. Namun tidak semua diberi kesempatan untuk menyadari itu tepat waktu. Karena semakin sering seseorang datang tanpa niat, semakin tipis batas antara singgah dan tinggal. Dan ketika batas itu hilang, keputusan tidak lagi berada di tangan manusia sepenuhnya. Alas roban tetap diam, tetapi diamnya memberi ruang yang terlalu luas bagi mereka yang lupa pulang. Disinilah kisah mulai berubah dari pengalaman menjadi peringatan. Karena yang datang tanpa niat seringkali pulang tanpa keutuhan, dan sebagian tidak pulang sama sekali. Meski tubuh mereka ditemukan, yang tersisa hanyalah keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Dan satu pertanyaan yang terus mengendap, apakah mereka benar-benar tersesat atau justru memilih untuk berhenti kembali? Batas akhir tidak selalu ditandai oleh larangan tertulis. Ia hadir sebagai perasaan yang sangat halus ketika langkah seharusnya berhenti, tetapi justru diteruskan. Orang-orang yang melanggar batas ini hampir selalu berkata hal yang sama setelah selamat. Mereka merasa sudah terlalu jauh untuk mundur, bukan karena jalan tertutup, melainkan karena batin mereka sudah melewati titik ragu. Di alas roban, batas terakhir bukan garis di tanah. Ia adalah keputusan sunyi yang diambil tanpa disadari. Ketika seseorang berhenti bertanya perlu atau tidak, dan mulai merasa sudah seharusnya, disitulah batas itu runtuh. Pada fase ini, alam tidak lagi memberi tanda keras. Tidak ada angin mendadak, tidak ada suara aneh. Segalanya justru terasa terlalu tenang. Ketenangan itu sering disalahartikan sebagai izin. Padahal dalam tradisi tua, ketenangan semacam itu adalah jeda terakhir sebelum konsekuensi bekerja dengan caranya sendiri. Mereka yang melangkah lebih jauh mulai kehilangan orientasi yang paling dasar. Waktu, siang dan malam tidak lagi terasa berbeda. Cahaya hanya berubah intensitas, bukan makna. Beberapa mengaku berjalan berjam-jam tanpa lelah. Yang lain merasa baru melangkah sebentar, padahal hari telah berganti. Tubuh masih berfungsi, pikiran masih berjalan, namun rasa pulang mulai menghilang. Inilah saat di mana kesadaran tidak hilang, tetapi bergeser. Mereka tidak merasa tersesat, justru merasa berada di tempat yang seharusnya. Dan perasaan inilah yang paling berbahaya. Karena ketika seseorang merasa berada di tempat yang tepat, ia berhenti mencari jalan keluar. Alas roban tidak mengikat dengan paksa. Ia hanya menyediakan ruang bagi keputusan yang tidak ditarik kembali. Beberapa orang mulai berbicara sendiri, bukan dengan suara keras, tetapi dengan gerak bibir yang hampir tidak terlihat. Mereka tidak mendengar jawaban, namun tetap melanjutkan percakapan seolah sedang didengarkan. Dalam kesaksian warga sekitar, fase ini sering diikuti perubahan sikap yang drastis setelah seseorang ditemukan kembali. Nada suara menjadi datar, emosi terasa jauh, seperti seseorang yang baru pulang dari tempat yang terlalu luas untuk diceritakan. Ada pula yang tidak kembali dalam arti sebenarnya. Tubuhnya keluar, tetapi arah hidupnya tidak pernah lagi sama. Mereka kehilangan minat pada hal-hal yang dulu penting, bukan karena trauma, melainkan karena merasa semuanya tidak lagi mendesak. Dalam tradisi lisan, ini disebut kehilangan berat dunia. Bukan hilang kesadaran, melainkan hilang keterikatan. Yang paling mengerikan dari pelanggaran batas akhir bukanlah kematian, tetapi ketidakmampuan untuk kembali merasa sepenuhnya hidup. Karena hidup, bagi mereka, kini terasa seperti singgah. Dan alas roban tetap hadir di dalam batin,
sebagai tempat yang selalu terasa lebih nyata. Beberapa orang mencoba menutup pelanggaran ini dengan ritual, doa, atau pengakuan. Sebagian berhasil menstabilkan diri. Sebagian lain hanya memperlambat tarikan, karena pelanggaran terakhir tidak selalu bisa dibatalkan. Ia hanya bisa diterima dan dijalani. Alas Roban tidak menghukum mereka yang melanggar. Ia hanya berhenti melindungi. Dan tanpa perlindungan batas, manusia harus menanggung sendiri hasil keputusannya. Di titik ini, kisah bukan lagi tentang hutan, melainkan tentang manusia yang lupa menutup pintu dirinya sendiri. Batas terakhir bukan milik Alas Roban. Ia selalu milik manusia. Dan ketika batas itu dilanggar, yang berubah bukan tempatnya, melainkan cara manusia berada di dunia. Mereka tetap berjalan, tetap berbicara, tetap hidup. Namun sebagian dari mereka selalu merasa seperti sedang berdiri di dua dunia sekaligus. Satu kaki di realitas, satu kaki di kesunyian yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dan dari sanalah lahir kisah-kisah paling sunyi tentang Alas Roban. Bukan tentang yang hilang, melainkan tentang yang tidak pernah sepenuhnya kembali. Kepulangan tidak selalu berarti kembali seperti semula. Bagi sebagian orang, pulang hanyalah berhenti melangkah lebih jauh. Mereka keluar dari Alas Roban dengan tubuh yang lengkap, tetapi membawa kesadaran yang telah berubah arah. Tidak ada luka yang bisa ditunjukkan, tidak ada cerita dramatis yang bisa dibagikan dengan utuh. Yang ada hanyalah perasaan bahwa dunia kini terasa sedikit lebih jauh dari jangkauan. Mereka tetap hidup di antara manusia, namun tidak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Beberapa menjadi pendiam, yang lain justru banyak bicara, seolah menutup ruang sunyi yang terus mengintai. Namun, pada saat-saat tertentu, mata mereka kembali kosong, bukan kehilangan, melainkan sedang mengingat. Yang mereka ingat bukan kejadian, tetapi suasana, kesunyian yang jujur, ketidaktergesaan yang tidak menuntut. Alas Roban tidak terus memanggil mereka. Ia hanya tetap ada, seperti halaman yang pernah dibuka dan tidak ditutup rapat. Setiap kali hidup terasa terlalu padat, ingatan itu muncul sebagai jeda. Dan jeda itulah yang membuat kepulangan mereka tidak pernah sempurna. Dalam tradisi tua, kondisi ini tidak selalu dianggap buruk. Ia dilihat sebagai tanda bahwa seseorang pernah melihat batas dan tidak sepenuhnya lupa. Namun, tanda ini juga bukan anugerah yang mudah dibawa. Karena hidup dengan satu kaki di kesunyian membutuhkan keteguhan yang tidak semua orang miliki. Sebagian orang belajar berdamai. Mereka menjadikan ingatan itu sebagai pengingat untuk hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih rendah hati. Sebagian lain terus gelisah, merasa tidak pernah benar-benar berada dimanapun. Inilah harga dari kepulangan yang tidak sempurna. Alas Roban tidak mengambil lebih dari yang diberikan manusia sendiri. Ia tidak menahan siapapun. Ia hanya menerima mereka yang datang tanpa penutup. Dan ketika seseorang pulang tanpa menutup pintu batinnya, sebagian dari dirinya akan selalu tertinggal. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jejak. Jejak bahwa manusia pernah berdiri terlalu lama di ambang yang seharusnya hanya dilewati. Kepulangan semacam ini tidak pernah dirayakan. Tidak ada selamat datang. Ia hanya disadari perlahan. Seiring waktu berjalan dan rasa memiliki terhadap dunia berubah bentuk. Mereka tetap bekerja, tetap mencintai, tetap tertawa. Namun ada bagian dari diri mereka yang selalu memilih diam. Dan bagian itulah yang tahu bahwa Alas Roban bukan sekadar hutan. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua pintu harus dibuka. Dan tidak semua yang terbuka bisa ditutup kembali dengan sempurna. Di akhir episode ini, tidak ada kesimpulan tegas. Hanya satu kesadaran yang tertinggal. Bahwa manusia bisa pulang dari manapun, tetapi tidak selalu dengan keutuhan yang sama. Dan mungkin itulah pelajaran paling sunyi yang ditinggalkan Alas Roban. Namun kisah ini belum mencapai akar terdalamnya. Karena sebelum semua pelanggaran, keterhubungan,
Dan kepulangan yang tidak sempurna itu terjadi. Alas roban sudah lebih dulu menjadi sesuatu yang lain.